Shalom. Bu Marsini sudah selesai jalan-jalan ya. Habis jalan-jalan, ada yang belum selesai, masih dalam perjalanan jalan-jalan. Saya baru pulang Bapak Ibu. Waduh, capek banget ya. Tadi sempat mau tidur siang tapi enggak bisa tidur. Ternyata setelah di gereja semua capek ini hilang Bapak Ibu. Karena memang kesukaan saya adalah di rumah Tuhan. Dikatakan lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Tuhan yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jadi dulu saya punya gereja di Hong Kong Bapak Ibu dan Mako. Saya itu setiap 31 Desember itu saya tidak ikut kembang apian. Di luar sana kan di Times Square sana ya, kembang apinya kan waduh bagus sekali. Kita enggak, kita memilih untuk ada di dalam rumah Tuhan. Beribadah. Jadi semua jemaat selesai beribadah jam 12, teng jam 12, kita doa. Habis itu selesai ibadah baru keluar dan semuanya sudah selesai Bapak Ibu. Jadi ini merconnya kembang apinya sudah selesai semuanya berceceran, kita baru keluar. Memilih ada di dalam rumah Tuhan pada waktu mengakhiri tahun. Setiap tahun saya tidak pernah melewatkan 31 Desember itu untuk berhura-hura. Demikian juga waktu anak-anak saya masih di Amerika, saya pada waktu 31 Desember saya tidak ikut kembang apian. Memang kalau di Amerika tidak ada ibadah akhir tahun, dia ibadahnya minggu terakhir. Tapi akhir tahun 31 itu dia enggak ada, kalau enggak hari Minggu enggak ada. Kita ibadah sendiri di apartemen, bergandeng tangan, kita nyanyi, memuji Tuhan, menyerahkan tahun 2000 berapa something ke dalam tangan Tuhan dan mengucap syukur atas semua tahun yang sudah kita lalui. Itu kita lakukan dan sampai hari ini tetap saya lakukan. Nah, karena kita tahu Bapak Ibu, di dalam hidup ini kita enggak tahu apa yang terjadi 1 detik, 1 menit ke depan di depan kita. Amin. Semua itu secret, rahasia Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita enggak nempel sama Tuhan, mau nempel sama siapa Bapak Ibu? Mau nempel sama siapa? Kita perlu Yesus, kita perlu Tuhan. Karena dia yang sudah ada di masa depan kita. Dia yang ada selalu bersama-sama dengan kita. Nah, hari ini kita kembali merayakan, kita kembali beribadah di penghujung tahun 2025. 6 jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 dan memasuki tahun 2026. Tadi saya sempat berpikir, sopo sih sing ngei tahun iki? Sing ngasih tahun-tahun ini siapa? Ya kalau Masehi mungkin Masehi, tahun Masehi karena dulu Paus Gregorius dan macam-macam tadi saya baca. Tapi zaman dulu Adam itu loh. Siapa yang tahu Adam umurnya 900 something tahun kemudian dia mati. Zaman dulu kan belum ada paus itu, belum ada kalender Masehi. Kok Adam bisa tahu umurnya berapa? Coba Bapak Ibu bayangkan, seandainya tidak ada tahun. Kita tahu enggak kita umur berapa? Enggak tahu. Enggak ada tahun, kita tahu-tahu tua gitu ya. Tapi kita ditanya umur berapa enggak ada yang tahu. Tapi sekarang kita kan bisa tahu, oh umurku segini, umurku segini. Nah, tahun itu mungkin ditandai dengan
terbitnya matahari dan terbenamnya, terbitnya matahari dan terbenamnya itu mungkin hari itu dihitung seperti itu. Mungkin saya tadi memikir-mikirkan itu ya. Tapi di sorga Bapak Ibu, di sorga itu enggak ada hari. Terang terus. Enggak ada matahari terbenam, balik lagi, peteng, mak gelap terus terbit lagi, enggak ada Bapak Ibu. Sekarang kira-kira tahu ada enggak umur di surga? Kalau terang terus, tahu enggak hari kemarin, hari ini? Enggak ada. Hari besok, maksudnya hari besok, hari kemarin enggak ada. Yang ada itu hari ini. Ya hari ini di surga terang terus. Nah itulah yang akan kita nikmati nanti bersama-sama dengan Tuhan. Kita ada di tempat yang indah dan terang terus. Kita melek terus, enggak usah perlu tidur, enggak pernah capek, kita happy terus selama-lamanya. Nah itu pengharapan kita di dalam Kristus. Dia adalah satu-satunya yang berjanji. Tidak ada nabi, tidak ada tokoh-tokoh agama yang menjanjikan surga. Amin. Tidak ada yang menjanjikan surga. Hanya Yesus yang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia mempunyai hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, hanya Yesus Bapak Ibu. Hari ini kita flashback ke 2025 sebelum kita tinggalkan. Saya percaya setiap kita mempunyai suka dan duka yang kita alami di 2025. Benar ya? Ada suka dan duka, ada banyak proses dan pergumulan. Mungkin sampai hari ini itu belum selesai. Mungkin sampai hari ini belum selesai. Tapi percayalah. Percaya, kemarin kita ini kumpul-kumpul di Batu ya Bapak Ibu. Dengan saya ini luar biasa ya. Aku ini amazing dengan keluarga saya. Karena di setiap saudara saya, anak saya, keluar khususnya keluarganya Pak Hermawan, satu engkong ini ya. Satu engkong kita ya. Engkong kita kan satu ya Pak. Nah itu pasti ada yang dipakai Tuhan. Amin. Di dalam keluarganya Cece saya, anak-anaknya dua-dua itu dipakai Tuhan. Yang nomor satu di Jepang itu dulunya murtad Bapak Ibu. Enggak Yesus-Yesusan. Sekarang luar biasa. Yesus terus di mana-mana bawa Alkitab. Bapak Ibu di mana-mana bawa Alkitab. Dia teliti, kita sharing firman. Terus dengan anaknya yang nomor 2 juga. Terus anakku juga. Terus banyak lah kita ini sampai ngomong gini. Mak kita namanya Mak Goro ya. Itu punya memberikan warisan kepada cucu-cucunya. Warisannya adalah warisan iman. Anak cucunya semua mencintai Tuhan. Semuanya rindu, semuanya happy dengan Tuhan ya. Nah, kemarin kita sharing banyak suka dan duka yang kita alami. Dan kita percaya bahwa semua yang kita alami ini Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu. Tuhan tahu. Loh kok belum ditolong kalau Tuhan tahu? Tunggu dulu, bukan belum ditolong. Karena Tuhan mau proses setiap hidup kita. Dia semua perjalanan hidup kita, pergumulan kita dengan Tuhan di dalam dunia ini adalah proses kita. Proses yang diizinkan Tuhan untuk memproses hidup kita. Mungkin kita melihat hari ini kok gak enak ya prosesnya. Namanya proses, gak ada proses yang enak ya toh. Tapi percayalah ending dari semua itu pasti baik. Jadi kalau sekarang ngomong kok jelek, gak usah lihat sekarang. Percaya Tuhanmu itu baik. Saya berkata kemarin, kalau kita tahu bahwa Bapak kita ini baik. Bapak dunia aja tahu memberi yang baik buat anak-anaknya, betul ya? Mengusahakan yang baik. Apalagi Bapak di surga. Kalau kita tahu kita punya Bapak yang sangat baik. Dan dia punya alam semesta ini. Dia mengasihi kita luar biasa.
kasihnya sampai hidupnya diberikan kepada kita. Dia mengasihi kita habis-habisan. Kalau kita tahu kita punya Tuhan yang baik, kita punya Bapa di surga, dan Bapa di surga ini kaya raya, punya langit, bumi dan seisinya. Sekarang tak tanyai, apa yang perlu ditakutkan? Apa yang perlu ditakutkan? Penguasa alam semesta itu Bapak kita. Bapak kita. Dia sangat cinta kita. Habis-habisan cintanya, buta cintanya. Mau mati buat kita, berkorban berkorban seluruhnya. Jadi kalau dia memberikan hidupnya itu berarti memberikan seluruhnya buat kita. Dia begitu baik, dia begitu cinta kita. Sekarang kalau kita tahu Bapak kita seperti itu, apa yang kita takutkan? Jangan lihat masalah di depan kita. Jangan lihat masalahmu, lihat Tuhanmu. Dia besar, dia luar biasa, dia mengatasi semua masalahmu. Masalah ini adalah kerjaannya iblis. Tapi kalau tidak Tuhan izinkan juga tidak bisa datang ke kamu, ke kita. Diizinkan untuk apa? Untuk membawa kebaikan. Pada waktu Zakaria tidak percaya. Karena Elisabeth, gimana aku bisa hamil? Elisabeth istriku ini sudah tua. Sudah tua, bagaimana bisa hamil? Papahnya Yohanes Pembaptis, apa yang diizinkan Tuhan terjadi? Bisulah dia. Bisu dia. Keluar dari bait Elohim, dia bisu, enggak bisa ngomong. Apakah itu jelek? Enggak, Bapak Ibu. Kelihatannya jelek, kok bisu iki. Tapi endingnya baik. Pada waktu Yohanes Pembaptis lahir, dibukalah ikatan di lidahnya ini sehingga dia bisa bicara. Karena dia tidak percaya. Tidak percaya, masa aku tua gini bisa punya anak. Akhirnya dibuatlah dia bisu. Supaya tidak ngomong yang negatif. Menggagal katanya, ada yang ngomong dulu ya, ada yang firman Tuhan ngomong, ada yang pendeta berkhotbah supaya tidak menggagalkan rencana Tuhan. Jadi dibuat bisu supaya tidak ngomong sembarangan. Tapi itu kan mungkin tafsir ya. Tapi saya percaya diizinkan Tuhan karena dia tidak percaya. Diizinkan sampai dia bisa melihat dan dia percaya, dibukalah ikatan lidahnya dan dia bisa ngomong. Nah, banyak dari kita alami pergumulan di 2025, bahkan mungkin sampai hari ini pergumulan itu masih ada. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang setia. Amin. Dia setia mendampingi kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini di akhir tahun 2025, itu semua karena kebaikannya. Semua karena kesetiaannya. Amin. Banyak yang tidak bisa lewati Bapak Ibu tahun ini. Ada yang barusan ini saya lihat di Labuan Bajo ya. Mati itu. Bayangkan mereka mau seneng-seneng tapi matilah papa dan 3 anaknya. Tinggal istrinya Bapak Ibu sama 1 anaknya ya mungkin ya. Atau istrinya saja. Istri anak perempuan. Tinggal dia saja. Ini niatnya baik loh, mau jalan-jalan. Kok bisa seperti ini? Nah, banyak yang enggak bisa melewati 2025. Tapi kita ada hari ini semua karena kebaikannya, semua karena kemurahannya. Sekalipun pergumulan kita di dalam dunia ini belum selesai. Pergumulan tidak pernah selesai. Proses tidak pernah berhenti sampai kita mati Bapak Ibu. Terus kalau mau skip proses, minta Tuhan, pulang Tuhan, skip proses, wis enggak ada proses-proses ini. Suamiku wis lewat proses, suaminya Noni juga sudah enggak diproses lagi, sudah bersama Tuhan di surga. Lulus ya Bapak Ibu. Jadi kita yang di dunia ini sebenarnya tidak lulus, belum lulus. Bukan tidak lulus, belum lulus. Noni tertawa terus ini, belum lulus. Prosesnya banyak dia Bapak Ibu. Nah, saya percaya, tapi mujizatnya juga banyak. Semakin banyak proses,
semakin banyak mujizat. Amin. Siapa mau mujizat? Ada yang ngomong gak usah mujizat Tuhan, pokoknya jadi proses teman-teman. Karena proses itu ndak enak. Ada yang ngomong gitu ya. Ada yang ndak mau mujizat. Karena kalau mujizat itu pasti ada sesuatu yang gak enak yang dialami, betul ya. Nah, tahun 2025 kemarin adalah tahun penyediaan, the year of provision. Diambil dari Ulangan 6, 10 ayat 13. Jadi tahun penyediaan, disediakan dengan Tuhan. Semuanya apapun itu disediakan. Tapi nanti saya akan buka ruang kesaksian bagaimana tahun 2025 itu Tuhan benar-benar menyediakan. Nggak harus uang, nggak harus materi, tapi menyediakan dalam bentuk kesehatan, macam-macam Bapak Ibu, nggak harus materi Bapak Ibu. Karena tahun penyediaan itu artinya luas sekali ya. Ulangan 6 kan diambil dari Ulangan 6, 10 ayat 13, saya katakan, apabila Yehova Elohimu membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada leluhurmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak engkau bangun, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang yang baik yang tidak engkau isi, dan sumur-sumur yang tidak engkau gali, dan kebun-kebun anggur dan zaitun yang tidak engkau tanami. Dan apabila kamu makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yehova yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Yehova Elohimu, kepada dialah engkau harus beribadah, dan demi namanya harus engkau bersumpah. Nanti saya akan buka ruang kesaksian bagaimana kita semua mengalami Tuhan yang menyediakan. Ada yang orang kalau ngomong menyediakan ini langsung pikirannya ke uang, ke materi. Kenapa ya? Karena makanya musuhnya Tuhan ini mesti duit. Betul toh? Uang musuhnya Tuhan. Padahal manusia ini pikirannya ke duit terus saya. Ke uang terus saya. Padahal menyediakan itu kita bisa sehat. Hari ini juga Tuhan menyediakan Bapak Ibu. Berapa banyak dari tahun 2025 kemarin orang yang stroke, orang yang kanker, orang yang macam-macam. Tapi kita boleh hari ini sehat. Itu semua karena Tuhan. Nah, nanti saya akan buka ruang kesaksian. Kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyediakan di 2025, apapun itu penyediaannya, besar atau kecil. Nah, di tahun 2026 ini Tuhan menaruh di hati saya adalah tahun pemeliharaan ilahi. The year of divine care. Divine itu ilahi atau Tuhan. Tahun pemeliharaan Tuhan. Jadi Tuhan itu memelihara, divine dengan pemeliharaan yang supranatural. Divine care diambil dari Ulangan 11 ayat 10 sampai 12. Saya berdoa Tuhan, ini tahun apa ya 2026 ini? Tapi Tuhan kasih ini Bapak Ibu. Ulangan 11 ayat 10 sampai 12. Sebab Ulangan 11 ayat 10 sampai 12 bisa dibaca ayat 8, mulai ayat 8 ya. Ayat 8, kamu harus memelihara semua perintah yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini. Ini bukan perintah hukum Taurat Bapak Ibu. Kita bangsa Israel itu setiap apa yang kalau kita baca perjanjian lama ya. Setiap apa yang mereka akan lakukan selalu tanya Tuhan. Tuhan boleh enggak aku menyerang kota A? Tuhan ngomong boleh. Baru dia menyerang. Terus Tuhan selalu ngomong, kamu lakukan ini ya, itu ya. Nah itu selalu ngomong. Tuhan pada waktu perjanjian lama itu ngomong-ngomong gampangnya, enaknya. Daud tanya dengan Tuhan. Dia bukan imam. Dia ambil efod. Dia pakai efodnya, dia tanya sama Tuhan. Tuhan, boleh enggak, bisa enggak aku mengejar orang-orang yang menyerang Siklak?
Tuhan ngomong, kejar. Bisa enggak aku mengalahkannya? Bisa. Tidak ada yang hilang dari milikmu. Benar Bapak Ibu. Ternyata benar. Daud mendapatkan semua rampasan. Jadi yang dirampas istri dan anaknya, yang diculik semua itu, dan harta-hartanya yang diambil itu dibawa pulang kembali dengan Daud seperti cocok seperti katanya Tuhan. Tidak ada satupun yang hilang. Benar Bapak Ibu. Nah, dikatakan makanya kamu harus memelihara semua perintah yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi setiap hari kita harusnya kita punya Roh Kudus di dalam kita, harusnya setiap hari kita bisa dengar apa kata Tuhan. Pada waktu perjanjian lama, Roh Kudus itu tidak tinggal di dalam hati kita. Tapi dia cuma datang dan pergi. Tapi hari ini di dalam perjanjian baru, kita hidup di perjanjian baru. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Harusnya kita itu tahu perintah Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Setiap hari. Kadang Tuhan diem, kadang Tuhan ngomong. Pasti kita harus dengar, harusnya dengar. Oleh sebab itu 2026 kita akan buat program baca Alkitab. Saya sudah baca Alkitab terus sama Noni ini. Ngomong-ngomong terus sama Noni. Noni baca terus, saya juga baca. 1 hari 5-10 pasal. 1 tahun 3 putaran Bapak Ibu. 1 tahun 3 putaran habis. Terus karena kamu kalau tidak baca firman, bagaimana kamu bisa dengar Tuhan bicara Bapak Ibu. Tuhan bicara tidak akan lepas dari firman-Nya. Tidak akan lepas dari firman-Nya. Oleh sebab itu baca firman. Tuhanmu hidup Bapak Ibu. Bukan Tuhan yang mati. Yang tidak bisa kita ngomong. Tidak bisa dia ngomong. Kalau kita tahu sebab dia hidup. Ada hari esok. Kalau hidup pasti bisa ngomong. Amin. Tapi kenapa kita tidak bisa dengar? Karena kita banyak dengar TikTok. Banyak dengar ini. Semua. Sehingga suaranya itu tidak kita dengar. Kristen puluhan tahun sampai tua sampai mati nggak dengar suara Tuhan. Rugi Bapak Ibu. Rugi. Kita harus dengar disampaikan. Pada waktu Saul dikatakan Saul tidak menuruti perintah Tuhan. Bukan perintah hukum Taurat. Saul disuruh membasmi semua Amalek. Tapi dia tidak membasmi semua. Rajanya tetap gak dibunuh. Ternak-ternaknya yang bagus-bagus diambilin. Alasannya mau dipersembahkan untuk korban bakaran di bait Tuhan. Tapi Tuhan marah. Kenapa kamu kok gak denger, gak nurut sama perintah yang tak sampaikan? Kenapa kamu gak bunuh rajanya? Kamu gak habisin semuanya, ternaknya semuanya? Karena Saul tidak nurut. Langsung Saul dipecat sama Tuhan. Langsung Saul ditinggalkan dengan Tuhan. Nah, hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Cuma kita perlu dengar dia ngomong. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar. 2026 ini kita baca firman. Terus Kejadian sampai Wahyu puter lagi. Kejadian Wahyu puter lagi. Kejadian Wahyu terus. Nanti Tuhan bicara. Ada sesuatu yang luar biasa. Nanti kita peka Bapak Ibu. Peka Tuhan peka. Terus kita banyak sembah. Loh ini kan enggak harus kan baca firman harus tunggu digerakkan. Enggak juga Bapak Ibu. Kita baca firman ini bukan sesuatu yang yang nunggu digerakkan, enggak. Ini harusnya kita ini anggap firman ini makanan kita. Seperti Juan ngomong, makanan kita. Kita perlu makan 1 hari 3 kali. Kalau tubuh jasmani ini, spirit kita, roh kita ini makanannya firman. Oleh sebab itu
perlu kita makan firman setiap hari. Setiap hari. Dimulai dengan 1 pasal, boleh 2 pasal, boleh pagi, siang, malam, seperti gitu ya. Jalan pada waktu jalan naik mobil ini baca Bapak Ibu. Perjalanan ke Malang saya baca firman terus. Semuanya dan luar biasa. Kita dapat sesuatu yang baru. Nah, supaya kamu menjadi kuat dan dapat memasuki serta memiliki negeri di mana kamu harus menyeberang untuk memilikinya. Jadi kamu harus memelihara semua perintahku yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya kamu menjadi kuat dan dapat memasuki serta memiliki negeri di mana kamu harus menyeberang untuk memilikinya. Seperti kita, supaya kita jadi kuat baca firman, supaya kita kuat dan dapat memasuki 2026 serta memiliki segala sesuatu di tahun 2026 yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Yehova dengan sumpah kepada leluhurmu untuk memberikannya kepada mereka dan keturunannya suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Sebab negeri yang akan kamu masuki untuk memilikinya bukanlah seperti tanah Mesir yang dari sanalah kamu keluar. Di mana setelah engkau menabur benihmu, maka engkau harus mengairinya dengan kerja keras seperti halnya kebun sayur. 11. Sebaliknya negeri yang akan kamu masuki untuk memilikinya adalah negeri yang berbukit dan berlembah yang mendapat air minum dari hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara Yehova Elohimmu dan mata Yehova Elohimmu tertuju kepadanya dari awal sampai akhir tahun. Dari awal tahun sampai akhir tahun. 2026 kita akan mengalami pemeliharaan supranatural. Dari awal tahun sampai akhir tahun kita dipelihara secara supranatural Bapak Ibu. Dari awal tahun sampai akhir tahun. Karena tahun 2026 semakin tahun tidak semakin baik Bapak Ibu. Karena kita ini seperti yang kita bicarakan dengan Heru kemarin. Kita ini ada di zaman-zaman yang akhir. Sakit bersalin Bapak Ibu. Jadi sakit bersalin itu kalau tambah lama mau melahirkan itu tambah sakit apa enggak? Saya kan melahirkan enggak cesar Bapak Ibu. Jadi tambah deket melahirkan, tambah jam-jamnya deket, tambah mules Bapak Ibu. Tambah sakit perut. Nah ini tahun 2026 itu seperti itu. Tapi jangan takut bagi kita anak-anaknya. Pemeliharaan ilahi itu dari awal 2026 sampai akhir tahun 2026. Bahkan sampai selama-lamanya. Ada pada kita semua anak-anaknya. Amin. Nah itu janji Tuhan. Mesir ini adalah gambaran dunia Bapak Ibu. Tadi kan dikatakan ayat sebelumnya ada Mesir ya. Sebab negeri yang akan kamu masuki untuk memilikinya bukanlah seperti tanah Mesir. Yang dari sana kamu keluar di mana setelah engkau menabur benihmu maka engkau harus mengairinya dengan kerja keras. Seperti halnya kebun sayur. Kalau kita di dalam dunia itu mengajarkan kita harus kerja keras. Inilah hasil kerja keras. Kerja keras pokoknya. Tapi kalau di dalam Yesus itu semua karena Dia. Bukan karena kita. Siapa yang datangkan langganan datang ke kita beli barang? Tuhan. Amin ya toh. Siapa yang menggerakkan hati untuk baik memberi kita barang banyak. Seperti saya trading kan Bapak Ibu. Siapa yang menggerakkan memberi barang, memberi kita barang dengan harga murah? Tuhan. Bukan kita sendiri. Semua itu Tuhan. Siapa yang memberi kita kesehatan? Sampai hari ini kita bisa seperti ini. Tuhan. Jadi semua sebenarnya di dalam dunia ini tidak ada kitanya.
Semua Tuhan, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua itu karena Tuhan. Jadi aku nafas karena Tuhan, aku jalan ini bisa karena Tuhan, aku bisa ke gereja karena Tuhan, aku bisa makan hari ini karena Tuhan. Bukan karena kita, bukan oh ya wis wajar lek iso kencing itu wis wajar. Oh ya wis biasa, kalau bisa tidur itu biasa. Banyak orang nggak bisa kencing, banyak orang nggak bisa tidur, Bapak Ibu. Jadi semua yang kita miliki, yang kita alami itu bukan karena kita. Kita itu nol, nggak iso apa-apa, wis nggak iso. Loh Bu, berarti tidur-tiduran Bu? Ya enggak ya, kita tetap kerja, tapi orang kalau kerja tidak disertai Tuhan, itu kerjaannya itu seperti enggak menghasilkan Bapak Ibu. Kerja perlu Tuhan, hidup perlu Tuhan, semua perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan jadi nomor satu, divine care, pemeliharaan ilahi. Tuhan akan memelihara kita secara supranatural di tahun 2026. Kita ada di dalam dunia, kenapa? Aku tanya Tuhan, kenapa ya Tuhan? Tahun 2026 kamu kok janji seperti itu? Kata Tuhan ngomong, karena kamu ada di dalam dunia, bukan berasal dari dunia. Oleh sebab itu suplaimu juga bukan dari dunia ini, tapi dari surga. Tahun depan Pak Hermawan suratnya keluar, pasti. Izin ekspor keluar dalam nama Yesus. Pasti keluar, pasti keluar. Kita ada di dalam dunia ini, kita bukan berasal dari dunia. Dan suplai kita bukan dari dunia ini, tapi dari surga Bapak Ibu. Jadi andalkan Tuhan setiap hari bangun tidur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Jadi terus datang ke Tuhan. Kalau kita punya anak Tuhan, kalau kita punya anak ya, terus anak itu datang terus kepada kita, mah gini, terus datang kepada kita. Kita punya 2 anak, terus anaknya itu yang satu datang, yang satunya diem aja. Kita dekat sama yang mana Bapak Ibu? Yang datang terus sama kita, bukan pilih kasih loh, bukan pilih kasih, otomatis. Anak yang dekat dengan kita, yang suka curhat, ngomong dan semuanya. Itu nanti lebih dekat dengan kita daripada anak yang menengahi Bapak Ibu. Diem aja, cuek-cuek aja, diem-diem aja. Kita bukan tidak sayang, kita sayang semuanya. Tuhan juga gitu. Tuhan sayang kita semua. Tapi yang dekat dengan Tuhan, kau cek baiknya Tuhan. Ngomong terus, tak ajarin ngomong dengan Tuhan. Tuhan itu dengar setiap sepatah kata pun, dalam hati pun dia tahu. Tapi saya ajar untuk ngomong. Setiap hari saya ngomong dengan Tuhan, lihat langit. Tuhan thank you, terima kasih hari ini. Tuhan tak ceritani ya Tuhan, aku tadi itu gini loh. Sampai Asti itu mbakku itu sering lihat aku ngomong-ngomong sendiri. Ibu ngomong sama siapa? Sama Tuhan lah. Emangnya ngomong sama siapa? Iya ngomong sendiri ibu tadi. Iya aku tadi ngomong sama Tuhan. Ngomong Bapak Ibu, di kamar ngomong-ngomong sendiri. Orang lihat, oh Bu Lili gila. Memang kalau jadi anak Tuhan yang bener-bener itu orang dunia anggap kita gila. Tapi emangnya gua pikirin aku gak gila. Aku ngomong sama Bapakku di surga, aku ngomong sama Tuhanku. Nah 2026 kita ada di dalam, kita akan mengalami divine care, pemeliharaan ilahi. Yang bukan berasal dari dunia, ilahi itu pemeliharaan Tuhan secara supranatural. Karena kita bukan berasal dari dunia ini, kita bukan warga negara kerajaan dunia ini, kita warga negara kerajaan surga dan suplai kita bukan dari dunia ini, tapi dari surga. Oleh sebab itu divine care, pemeliharaan ilahi. Kita dipelihara secara supranatural yang enggak masuk akal nanti akan terjadi di 2026.
dunia semakin gak baik, tapi kita bukan berasal dari dunia ini dan Tuhan akan pelihara kita secara supranatural. Ayat 10, kita gak perlu kerja keras dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri seperti orang dunia pada umumnya. Karena orang dunia selalu fokus kepada usaha manusia, kekuatan manusia. Tapi 2026 Tuhan ingin kita rest. Tidak stres, bekerja dengan rest, mengikuti tuntunan Tuhan, tuntunan ilahi dengan tetap menjaga fokus kita kepada Yesus, bukan kepada usaha kita, bukan juga kepada keadaan dunia, bukan kepada hasil kita hari lepas hari. Jangan lihat hari lepas hari, lihatlah di akhir tahun. Dia akan menyertai kita di awal tahun sampai akhir tahun. Kalau kita melihat hasil kita hari lepas hari, stres Bapak Ibu. Saya suka ngomong sama Juan, Koko gak boleh lihat hasil hari ini, besok, hari ini, besok. Gak usah, percaya. Pasti Tuhan itu akan buat semuanya indah pada waktunya. Tak cerita nih, tutup tahun selalu ada musibah di dalam keluarga pekerjaan bisnis saya. Trukku tabrakan Bapak Ibu, kabine hancur. Kemarin Juan, ini terus mesti akhir tahun. Sudah ngomel dia langsung, mesti ini mah, lihat ini. Dikasih gambarnya truk padahal aku sudah tahu. Dibilangi pegawaiku, dibilangi Michel, dibilangi pegawaiku. Terus dia share, das. Sabarku, percaya, nggak usah lihat hari ini, nggak usah lihat truk nabrak hari ini. Ini tepungnya 16.000 ton, basah mah, percaya. Nggak usah lihat hari ini, lihat endingnya, ku. Nggak usah lihat hari ini. Wis dijalani hari ini. Kita punya masalah, persoalan, jalani aja dengan percaya. Dalam nama Yesus pasti diselesaikan. Nek lihat, waduh, truk hancur, rugi piro. Waduh, tepung, bayang tepung basah itulah gumpal Bapak Ibu ya. Terus berapa ruginya? Kalau lihat gitu, stres. Jangan lihat hari lepas hari. Biar apapun baik buruk, percayai Tuhan. Tuhan itu minta kita ndak usah macam-macam. Tuhan itu ndak macam-macam minta kita. Minta kita percaya sama Dia. Percaya Tuhan, izinku mesti metu Tuhan. Aku percaya kepadamu. Pertolongan ndak ada yang lain. Bukan dari orang-orang pinter. Bukan dari orang pemerintahan yang top-top. Pertolongan hanya datangnya dari Tuhan. Yang menggerakkan hati itu Tuhan. Semua yang menggerakkan hati Tuhan. Saya dulu pernah kena masalah banyak Bapak Ibu. Mau pajak, mau apa semuanya. Tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Semuanya divine care. Pertolongan ilahi semua. Semua balik Bapak Ibu. Uangku balik semua. Nah pemeliharaan Tuhan secara ilahi ini. Divine care ini, pemeliharaan ilahi ini akan terjadi nanti di 2026. Pada setiap kita. Kita percaya atau enggak, tergantung kita percaya. Bagaimana hidup kita dengan Tuhan. Percayailah, percaya. Tuhan aku percaya. Divine care akan terjadi di dalam keluargaku, di dalam bisnisku, kesehatanku, semuanya. Divine care, kesehatan, divine care. Dipelihara secara ilahi. Nah, hasil akhir tahun. Nanti kita bisa lihat. Enggak bisa lihat hari ini. Nanti hari lepas hari ini dilihati stres. Tapi percayai nanti 2026 selesai. Aku tetap diberkati. Aku tetap sehat. Aku tetap happy. Nah percaya. Karena Tuhan memelihara kita secara ajaib ya Bapak Ibu. Nah, dikatakan di ayat 10-12. Tadi ayat 10-12. Bangsa Israel tidak harus mengairi benih yang ditanam dengan kerja keras. Tapi Tuhan sendiri yang akan mengairi dengan hujan yang turun dari langit. Bahkan air minum pun dari hujan yang turun dari langit. Nah bangsa Israel dijanjikan dipelihara oleh Yehova Elohim kita. Dan mata Yehova tertuju kepada
bangsa Israel itu dari awal tahun sampai akhir tahun. Dan ayat ini bicara benar. Mataku akan tertuju kepadamu dari awal tahun sampai akhir tahun. Nah, demikian juga kepada kita Bapak Ibu. Kalau Tuhan dengan bangsa Israel yang nakal begitu sampai sekarang tidak ngakui Yesus. Dia tetap cinta Bapak Ibu. Apalagi kita yang anak-anaknya yang sudah percaya kepada dia di tahun 2026 ini. Kita percaya menyerahkan 2026 di dalam tangan Tuhan. Inilah yang akan membuka terobosan di dalam hidup kita. Syaratnya apa? Cuma percaya. Untuk lebih jelasnya tentang bangsa Israel ini, pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel ini nanti akan diceritain Yuhan minggu pertama. Jadi minggu pertama awal tahun dia akan khotbah Divine Care ini. Jadi ini hari apa? Kamis, Rebo, nanti Minggu Yuhan akan khotbah Divine Care. Nah, kita sebentar akan berdoa ya. Saya selesai menyampaikan firman. Nanti kita akan berdoa keluarga demi keluarga. Bergandeng tangan ya. Untuk mengucap syukur atas 2025. Dan menyerahkan 2026 dengan percaya bahwa divine care pemeliharaan ilahi itu akan terjadi di 2026. Nanti Bu Mary akan cerita kesaksian yang luar biasa. Yang kemarin hari Kamis itu tiap doa malam dia saksi Bapak Ibu. Hal yang terkecil sekalipun Tuhan itu sediakan. Itu amazing kesaksiannya Bu Mary. Nah, terpujilah Bapa Yehova di dalam nama Yesus Hamasiah dan Roh Kudusnya yang selalu setia menemani kita di dalam menjalani hari-hari kita di dalam dunia ini. Amin.